Kan negara ini baik-baik saja gitu loh. Sampaikan di mana negara sedang baik-baik saja ketika ada 40 tempat bentrok mahasiswa dan aparat. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada yang luka, cacat, berdarah, koma, matanya satu, hilang di Bandung. Logika lu yang terbalik. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi politisi PDIP Adiana Pitupulu debat keras dengan Sylvester Matutina, Ketua Umum Organisasi Masyarakat Solidaritas Merah Putih. Keduanya debat perihal status Indonesia sedang baik-baik dan tidak baik-baik saja. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Hanya kalau kondisi sekarang menurut saya ya kan, kalau memang terjadi pemaksulan ini menurut saya pepesan kosong ya. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan saat ini untuk menuju pemaksulan. Iya, makanya kita juga nggak khawatir gitu loh, santai-santai aja. Kan negara ini baik-baik saja gitu loh. Hanya kemarin memang ya kan teman-teman turun mengenai revisi undang-undang pilkada gitu loh. Ya kan? Tapi kalau yang lainnya sih kita bisa hari ini bisa siaran dengan baik, masyarakat bisa makan, dan juga kita semua kebebasannya tidak terbelenggu gitu loh. Ya, jadi intinya bahwa sampai sejauh ini kita melihat semuanya baik-baik saja begitu. Ya kan, Indonesia baik-baik saja. Ya, demokrasi kita, perpolitikan kita, termasuk perekonomian. Jadi peringatan darurat itu Anda tidak setuju, Indonesia baik-baik saja. Gitu. Saya tambahkan boleh sedikit? Boleh izin? Silakan. Sampaikan di mana negara sedang baik-baik saja ketika ada 40 tempat bentrok mahasiswa dan aparat. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada lebih dari 2.000 mahasiswa ditangkap di berbagai kota. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada yang luka, cacat, berdarah, koma, matanya satu, hilang di Bandung. Apakah itu definisi baik-baik saja? Jangan-jangan kalian sudah tidak mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Saya kira gini kalau soal Jangan dong. Bukan nggak, sebentar. Ya, artinya gini, bahwa kemudian kita bisa duduk bersama di sini, itu tidak menjadi satu-satunya indikasi bahwa negara ini baik-baik saja. Tapi kalau ada 300 lebih mahasiswa ditangkap, sebagian hidungnya ada yang patah, giginya copot, dianiaya dan sebagainya, bermalam tanpa tempat yang layak dan bla bla, dan terjadi aksi massa bergantian di 40 kota, nggak ada yang bisa bilang Indonesia sedang baik-baik saja. Adian, ya kita ini juga sering turun aksi, ya kita sama-sama begitu loh. Dan tiap hari juga hal-hal yang begitu terjadi kok. Dan Indonesia baik-baik saja, gitu loh. Tiap hari kita demo, kita aksi, kita melakukan advokasi buat rakyat, ya kan? Kita lihat juga terjadi hal demikian. Oh ya, jadi menurutmu setiap hari terjadi hal seperti kemarin? Iya. Oh ya, setiap hari. Tapi berarti sedang tidak baik-baik saja. Tapi tidak sesporadis kemarin gitu loh. Ini kan bagian dari dinamika politik, dinamika demokrasi. Kalau bilang situasi kemarin terjadi setiap hari, artinya memang sedang tidak baik-baik saja. Ini Bung Adrian. Ini logika lu yang terbalik. Kalau soal demo ya kemudian menjadi indikator Indonesia tidak baik. Saya kira Kalau juga hanya demonya, kalau keserentakan 40 kota, ribuan orang ditangkap, masalahnya ribuan begini orang nih, luka hanya dalam waktu 1-2 hari, dan itu dengan tuntutan yang sama dan sebagainya. Kalau kalian bilang Indonesia sedang baik-baik saja, kita punya definisi berbeda tentang baik dan tidak baik. Gini, kalau soal demo ya, sorry ya, soal demo ya. Saya kira demo itu adalah hak warga negara. Tapi kalau mulai kalau mulai menendang aparat, ya seperti ini loh, seperti orang sedang main kungfu ya, mau mempraktekkan menendang aparat. Saya pikir nggak perlu terjadi seperti itu, ya kan? Kemudian katakanlah melempar aparat dengan ini, walaupun itu misalnya minor, tapi saya kira itu kan menjadi alasan ya. Kemudian demo ini berlangsung sampai jam 6, sampai batas waktunya, kemudian diminta dibubarkan. Saya kira itu adalah pelaksanaan hak warga negara ya. Bang, saya tambahkan Bang.
Saya tanya, kalau kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan begitu saja tanpa ada upaya memanipulasinya lewat balik, mungkin nggak terjadi tendangan-tendangan itu? Gini loh. Sebentar, Ya, sebentar. Mungkin tidak. saya kira gini ya. Semua yang terjadi itu adalah efek, dampak. Kalau kita mau berbicara baik, jangan cari efeknya. Jangan cari akibatnya. Jangan cerita tentang dampaknya. Penyebabnya apa? Keputusasaan mereka terhadap negara ini. Bagaimana kemudian keputusan MK yang pertama dipuji-puji. Kemudian keputusan MK yang kedua mau dirubah kembali. Memangnya mereka orang yang tidak mengerti? Memangnya mereka tidak punya isi kepala? Gini Bung Adi. Begini, maaf Bang ya. Ya. Bagi orang baik, mereka mahasiswa-mahasiswa yang segar dan lucu. Bagi orang yang tidak baik, mereka menakutkan. Nah ini terlalu Ini dramatisasi. sorry, Bang. Adian terlalu Itu mendramatisir. dramatisasi itu Adrian itu. Bang, ini terlalu didramatisir oleh Adian ya. Kita ini sorry bro, Undang-Undang Cipta Kerja ya, waktu penetapan Jokowi Maruf Amin 2019, semua demo berdarah-darah 212 411, akhirnya aman-aman aja kok. Apa yang Nanti gini, ini Adian gua nggak usah kirim sama lu memprovokasi. peta demonya dan lu lihat bahwa demonstrasi kemarin tidak bisa disamakan dengan demonstrasi waktu lainnya. Ahok juga ya, waktu Ahok ditetapkan tersangka juga demonya berdarah-darah kok. Gimana ada yang tangkep-tangkepin? Gitu loh. Aduh, begini Jadi tiap saat petanya, gini kita mengadvokasi tambang-tambang rakyat, tanah-tanah rakyat juga, demo-demo juga berdarah-darah kok. Apa yang salah? Nanti gua kasih Enggak. Nanti gua kasih Jangan terlalu didramatisir bro. Ya kan? dramatis. Ini baik. Oke guys, jadi perdebatan panas antara Adian Apitupulu dan Sylvester Matutina pun tidak bisa terhindarkan guys. Debat ini terjadi saat Ketua Umum Relawan Solmed atau Solidaritas Merah Putih menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang baik-baik saja. Adian pun menilai bahwa pernyataan itu seolah-olah merasa biasa saja jika pemerintah melakukan pelanggaran. Ia menilai Sylvester tidak melihat secara menyeluruh apa yang sedang terjadi saat ini, bahkan seperti buta akan fakta yang ada. Padahal melihat realita sudah banyak mahasiswa yang menjadi korban saat demo untuk memperjuangkan demokrasi dan konstitusi negara ini guys. Sylvester mengatakan aksi demonstrasi biasa terjadi guys antara pendemo dan aparat. Namun hal itu langsung dibantah oleh Bang Adian. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Adian itu benar guys. Cuman yang menjadi heran, kenapa masih ada yang selalu menutupi keadaan yang tidak baik dan menyikapi demo kemarin yang sudah memakan banyak korban mahasiswa dianggap hal biasa-biasa saja guys. Jadi kesimpulannya, kalau memang Indonesia ini sedang baik-baik saja, ngapain masyarakat dan mahasiswa demo? Jadi itu hal yang tak bisa terbantahkan lagi guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.